Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar Radio Rasi dan juga pemirsa Rasi TV yang dirahmati Allah. Kita kembali berjumpa di hari ini. Saya Muhammad Fahri ditemani Andriansah juga Ondi dan Jen hadir di acara kajian keluarga Islami bersama Ustadz Agus Darmaji. Alhamdulillah telah di studio. Kita sapa saja ikhwan dan akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Fahri. Gimana Ustadz kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nggak capek Ustadz nih? Karena habis pulang dari Malaysia nih. Iya. Tadi malam jam 1 baru sampai rumah. Langsung sekarang bisa kembali ya, live karena saja. Allah aja semuanya ya. Alhamdulillah. Kita masih mengenai teladan keluarga ahli surga dan sekarang kita akan membahas tema keluarganya Ali bin Abi Thalib Ustaz ya. Iya, insyaallah. Oh, insyaallah ya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ikhwan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah pagi ini kita dipertemukannya kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita sudah melampaui pertengahan dari bulan Jumadil Akhir yang insya Allah membawa kita semakin dekat dengan bulan suci Ramadan. Lepas ini bulan Jumadil Akhir selesai, berganti datangnya bulan Rajab. Nah, bulan Rajab selesai, masuklah bulan Sya'ban. Sya'ban tuntas, diikuti datangnya bulan suci Ramadan. Masya Allah. Jadi tinggal 2 bulan, 12 hari lah kurang lebih. Ya, 2 bulan 12 hari atau 13 hari, Masya Allah. Kita menghitung hari ini menemui bulan suci Ramadan ya, dalam 75 hari kurang lebih kita akan bertemu dengan Ramadan ya. Maka kita jaga hati kita jaga diri kita, iman dan takwa kita agar tetap berada istiqomah di dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, tidak lupa kita juga bersyukur pada Allah. Dibimbingnya untuk menjadi umat Muhammad. Maka sebagai rasa syukur itu kita senantiasa memohonkan doa salawat pada Allah agar dilimpahkannya atas diri junjungan kita Rasulullah SAW. Salawat, salam, barokahnya serta ridhonya, kebahagiaan, kemuliaan, semua kebaikan terlimpah kepada diri Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, ahli bait beliau, para sahabat beliau, dan juga semoga terlimpah pada orang-orang yang mengikut sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwan sekalian, Masya Allah, kita tidak boleh berhenti untuk bersyukur pada Allah. Orang yang tidak mampu bersyukur atas sesuatu nikmat yang kecil, dia mungkin pun akan gagal bersyukur atas nikmat yang besar. Maka apapun masalah Anda di rumah, di kantor, di dalam keluarga atau di tengah masyarakat, jangan lihat sesuatu yang buruknya,
sesuatu yang berat, sesuatu yang susah, sesuatu yang menyulitkan Anda. Tetapi lihat sesuatu yang positif, sesuatu yang pantas untuk disyukuri. Contoh, kalau hari segini, ini hari tanggal Masehinya, tanggal 17 ya. 17 Maret. Anda sudah tidak punya uang. Sudah tidak punya uang belanja. Gaji yang kecil itu sudah habis beberapa hari yang lalu. Jangan takut. Lihatlah sesuatu yang positif dulu. Dan syukurilah. Insya Allah Allah akan menepati janjinya. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwan sekalian, lihat bagaimana kita diberi oleh Allah kesehatan. Semalam Anda bisa tidur dengan nyenyak. Itu sebuah karunia, nikmat yang tidak terkira. Banyak orang semalam tidak bisa tidur. Entah karena dia punya beban hutang yang menggunung, atau karena dia tersangkut masalah dengan kepolisian, punya masalah juga dengan orang lain, atau dia sedang ada di rumah sakit, badannya, seluruh tubuhnya dipasangi alat bantu hidup. Dia tidak bisa tidur, ingin tidur tapi tidak bisa tidur. Nah, kalau tadi malam Anda bisa tidur, syukur kepada Allah. Pagi ini pun Anda bangun dalam keadaan sehat walafiat. Itu pun sesuatu yang patut disyukuri. Karena pagi ini banyak orang yang bangun dalam keadaan sakit, dalam keadaan menderita. Maka kita bangun pagi tadi dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Keluarga kita, anak, istri, atau suami Anda semuanya sehat walafiat. Allahu Rabbi, itu pantas disyukuri. Jangan dilihat bahwa nikmat Allah hanya berupa uang saja. Uang itu satu hal memang, tetapi bukan segala-galanya. Syukurlah kepada Allah dan gantungkanlah diri Anda kepada Allah. Allah akan memberi Anda kecukupan. Ikhwan sekalian, ini hendaknya kita pelajari dari hidup, teladan hidup Nabi SAW yang tidak pernah ragu sedikit pun atas datangnya pertolongan Allah. Juga dari diri para sahabat-sahabat beliau. Maka kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas. Saya katakan sedikit, karena kalau banyak tidak cukup waktunya. Dalam 1 bulan pun kita tidak cukup membahas keteladanan hidup seorang hamba Allah bernama Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Ada berbagai buku tarikh, biografi tentang Ali bin Abi Thalib, berbagai buku, bervolume-volume, berjilid-jilid. Yang apabila kita baca, berurai air mata kita. Berdegup jantung kita karena semangat hidup yang begitu besar. Cemburu kita kepada orang yang satu ini, yang dikasihi Rasulullah SAW, dan bahkan mendapatkan anugerah, dinikahkan oleh seorang putri kesayangan beliau, putri yang beliau sangat menghormatinya, putri yang begitu dekat dengan Nabi, yang wajahnya, sosoknya pun mencerminkan keelokan wajah dan perilaku atau akhlak Nabi SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra. Jadi sahabat Nabi ini bernama Ali bin Abi Thalib. Kita akan sedikit mengupas tentang kehidupan beliau dan di awal-awal beliau berumah tangga. Dengan harapan semoga rumah tangga kita ini menjadi rumah tangga yang penuh dengan semangat jihad, penuh dengan inspirasi perjuangan. Bukan rumah tangga yang biasa-biasa saja, yang hanya fokus kepada kehidupan dunia, bukan. Tetapi rumah tangga, tetapi sebuah keluarga yang mencari kemuliaan hidup di akhirat, yang detik demi detik dalam kehidupan mereka tidak pernah kosong
dari jihad fisabilillah. Inilah keluarga terbaik, yakni Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra. Ikhwan akhwat sekalian, nama beliau adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Ali itu bernama sesuatu yang tinggi, sesuatu yang agung. Dan nama itu sesuai dengan orang yang memikul nama itu sepanjang hidup. Al-Hashimi Al-Quraisy Abu Hasan adalah nasab beliau yang mulia. Ayahnya adalah Abu Talib. Dan Abu Talib ini adalah saudara sekandung dengan ayah dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu beliau adalah Fatimah binti Asad binti Hashim bin Abdi Manaf. Ali bin Abi Thalib ini dididik dengan begitu hati-hati oleh orang tuanya, oleh Abu Talib. Kita ketahui bahwasanya Abu Talib adalah orang yang diserahi kepercayaan untuk mengasuh baginda Rasulullah SAW sepeninggal kakek beliau. Konon ketika kakek beliau meninggal, ketika Rasulullah berusia 8 tahun, kemudian beliau diasuh oleh Abu Talib. Dan sejak hari pertama Rasulullah SAW berada dalam pengasuhan Abu Talib, Abu Talib tidak pernah merasakan satu kesulitan dalam kehidupannya. Mungkin orang berpikir kalau ketitipan anak yatim seorang, hidupnya bertambah berat, bebannya bertambah berat. Namun yang terjadi dengan Abu Talib, begitu ketitipan Rasulullah, hidupnya justru berubah pesat. Tidak pernah terjadi Abu Talib kekurangan makan dan minum. Karena apa yang terjadi? Rasulullah SAW dari kecil saja sudah dipenuhi dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Konon ada satu kisah. Ada seekor domba yang sudah tua dan tidak lagi keluar air susunya. Keajaiban terjadi ketika Rasulullah, waktu itu si Ahmad kecil, nama kecil beliau adalah Ahmad, menyentuh susu dari kambing itu, dari domba itu, mendadak dalam waktu yang sekejap hiduplah persusuan dari domba itu dan memenuhi seluruh rumah Abu Talib. Inilah Nabi Muhammad SAW, perilakunya, karakternya yang indah, membuat Abu Talib lebih mencintai Muhammad SAW daripada anak-anak kandungnya sendiri. Baginya Muhammad adalah sesuatu yang berkah. Hidupnya menjadi bermakna dengan adanya Muhammad. Beliau mencintai Muhammad. Kalau kemanapun Abu Talib justru membawa Nabi Muhammad. Ahmad kecil itu pergi berdagang kemanapun. Kelihatan oleh orang-orang sekitar, oleh Bani Quraisy, betapa Abu Talib menyayangi Muhammad. Nah, ikhwan sekalian, Nabi Muhammad ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, Ali bin Abi Thalib baru berumur 10 tahun. Maknanya jarak usia antara Rasulullah dengan si kecil Ali antara 30 tahunan. Dan saat itu Rasulullah sudah menikah tentu. Sudah menikah ketika Ali lahir.
Ya. Nah, begitu Rasulullah diangkat atau diutus sebagai seorang nabi, Ali bin Abi Thalib pun menerima dakwah beliau. Jadi disebut Ali bin Abi Thalib yang lahir di Mekah 10 tahun sebelum Rasulullah diangkat sebagai nabi. Beliau adalah termasuk sahabat as-sabiqunal awalun dari golongan anak-anak bahkan remaja. Ketika itu usianya masih 10 tahun. Ada dalam keterangan lain 9 tahun. Masya Allah. Dan Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang anak yang pemberani. Paras wajahnya tampan. Postur tubuhnya ideal. Ali bin Abi Thalib ini seorang yang kalau sudah berbicara, orang tahu bagaimana kecerdasan beliau. Ikhwan sekalian, sejak bersama Nabi SAW, Ali mendapatkan pendidikan yang terbaik bersama beliau. Jadi menariknya hubungan kedua hamba Allah ini adalah dalam kecintaan, saling kecintaan. Selain karena nasab, beliau dengan Ali, Nabi SAW dengan Ali adalah saudara sepupu. Ali adalah anak paman beliau. Anak dari orang yang sangat beliau cintai. Dan Ali adalah orang yang sangat dicintainya. Allahu Rabbi. Ikhwan sekalian, setelah menerima Islam, Ali sepenuhnya umur 10 tahun itu berada di bawah pendidikan pengasuhan Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib tumbuh dengan akhlak dan kesuciannya serta penjagaan kehormatan. Sejak kecil dia terjaga dari perilaku kaum musyrikin. Ali tidak pernah menyembah berhala sedikit pun. Berbeda dengan para sahabat lain yang lebih senior. Mungkin beberapa sahabat yang lain pernah karena pengaruh lingkungan dan keluarga pernah diajak menyembah berhala. Tetapi Ali bin Abi Thalib terjaga sejak kecil. Allahu Rabbi. Juga Ali bin Abi Thalib tidak pernah menyentuh, jangankan menyentuh, mengenal khamar pun tidak. Ia begitu suci dari kecil. Ruhnya agung dan tersucikan. Dan Ali selalu berada di samping putra pamannya, yaitu Muhammad SAW. Ali lah yang membantu beliau, apalagi sejak menjadi seorang nabi. Seiring perjalanan usianya 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, seiring itu pula turun kepada Nabi wahyu satu persatu. Dan Ali adalah salah satu orang yang paling dulu menerima pengajaran Rasulullah atas wahyu yang diturunkan kepada beliau. Allahu Rabbi, betapa agungnya orang ini. Beliau tidak pernah jauh-jauh dari Rasulullah. Nah, dia tumbuh sebagai seorang remaja yang agung, remaja yang suci, remaja yang pemberani, remaja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, remaja yang tidak pernah menghabiskan waktunya kecuali dengan ibadah kepada Allah. Ibadahnya begitu kuat. Dan Ali bin Abi Thalib adalah dicatat salah satu orang yang paling kuat menghafal Al-Quran. Allahu Rabbi. Kecerdasannya begitu menonjol. Dia bukan orang yang banyak bicara, tetapi ketika bicara, Allahu Rabbi. Banyak orang bersaksi di sekitar Rasulullah bahwa Ali adalah orang yang tidak pernah tidak menemukan jawaban atas setiap pertanyaan. Ali terkenal sebagai orang yang selalu punya solusi terhadap
setiap permasalahan, selalu punya jawaban terhadap setiap pertanyaan. Ini terkenal. Semua tidak lain dan tidak bukan karena rahmat dan barokah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengajaran Rasulullah. Dan ini mesti kita pandang sebagai sesuatu yang niscaya, suatu keniscayaan terjadi karena apa? Ali berada di bawah pendidikan, pengasuhan, pengajaran langsung dari sang utusan Allah yang agung. Ikhwan dan awas sekalian. Begitu kuatnya karakter Ali bin Abi Thalib. Ketika Rasulullah SAW menyuruh para sahabat yang lain-lain berangsur bertahap untuk pergi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Rasulullah meninggalkan beberapa sahabat yang kuat untuk mengawal beliau, untuk mengawal tugas beliau. Maka satu persatu sahabat-sahabat yang kuat itu pun pergi berhijrah, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Yang terang-terangan disebut adalah Umar bin Khattab. Nah, suatu ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pergi pada malam beliau berhijrah, mesti ada satu orang yang ditinggal. Untuk apa? Untuk berlangsungnya strategi dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW? Dan ini tentu saja pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan strategi ini tidak lain dan tidak bukan seorang pemuda yang agung, pemuda yang suci dan mulia, pemuda pemberani dan cerdas, yaitu Ali bin Abi Thalib. Allahu Rabbi. Malam itu saudaraku sekalian, Rasulullah diperintahkan pergi bersama Abu Bakar menyelinap. Yang pada malam itu makar kaum kufar, kaum Quraisy dan orang-orang munafik yang menyokongnya sudah memilih satu taifah, satu kelompok kecil yang terpilih dari pemuda-pemuda terbaik dari klan-klan atau bani-bani di sekitar Mekah. Pemuda paling berani, pemuda paling tangkas, paling tinggi ilmu bela dirinya, paling berani, dan paling punya niat untuk membunuh Muhammad SAW. Dipilihlah sekelompok pemuda itu. Namun apa yang terjadi? Rasulullah diperintah oleh Allah melakukan beberapa hal, termasuk diantaranya berdoa. Ketika seluruh sudut rumah beliau dari luar itu sudah dikepung oleh musuh-musuh Allah, dengan caranya sendiri. Ini membuktikan firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang itu bermuslihat, orang-orang itu bersiasat, memilih strategi yang terbaik untuk membunuh Muhammad, menyergap dan membunuhnya malam itu. Tetapi Allah punya makar yang lebih oke. Allah punya makar yang lebih sempurna. Karena Allah adalah sesempurna zat yang mempunyai strategi. Allah menyuruh Rasulullah memerintahkan Ali untuk menggantikan beliau di atas ranjangnya. Saat itu Ali sudah berumur 19 atau 20 tahun. Posturnya sudah seperti Rasulullah. Dan tampan sekali. Begitu Rasul membacakan sesuatu doa, pasukan khusus yang diperintah oleh para pemuka Quraisy itu sudah menghunus pedang. Apa yang terjadi? Pedang itu semuanya lunglai karena mereka, setiap diri pasukan itu jatuh lunglai, tertidur pulas. Detik demi detik begitu berharga
Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar pergi menyelinap di antara tubuh musuh-musuh Allah itu. Rasulullah dan Abu Bakar pergi keluar kota Makkah. Dan tinggallah seorang pemuda yang ada di balik selimut Rasulullah. Begitu Rasulullah sudah sampai pada jarak tertentu, dengan takdir Allah pula, para pemuda Quraisy dengan senjata terhunus itu pada bangun. Dan mereka saling berpandangan. Kita tertidur bersama, apa yang terjadi? Mereka kemudian mencoba untuk mengintai dari bilik dinding Rasulullah. Ternyata masih ada orang yang tertidur di atas ranjang itu. Di balik selimutnya mereka mungkin merasa tenang. Muhammad masih di ranjangnya. Artinya target misi malam itu, misi penting, misi pembunuhan, assassination, ya. Misi pembunuhan itu akan dapat dilaksanakan malam itu juga. Mereka dengan hati yang dipenuhi hasrat dan nafsu membunuh, akhirnya mendobrak kamar Rasulullah. Apa yang terjadi, ikhwan sekalian? Ketika mereka ingin menancapkan pedang atau tombak mereka ke tubuh orang yang berada di balik selimut itu, begitu dibuka selimut itu, ternyata hanya ada Ali bin Abi Thalib. Ali berjaga dengan ketenangannya yang luar biasa. Ketenangan yang bahkan membuat setiap mata pemuda-pemuda Quraisy itu malu untuk bertatapan dengan mata sang pemuda yang agung ini. Perasaan malu dan takut menyergap mereka. Mereka kemudian menurunkan senjata. Dan mereka bahkan tidak berbicara dengan Ali. Ikhwan akhwat sekalian. Rasulullah memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa saat di Mekah setelah beliau pergi bersama Abu Bakar. Dan beliau, Masya Allah, Rasulullah SAW, meskipun sudah mengemban amanat sebagai Rasul, beliau masih sering ketitipan amanat-amanat ahli Mekah, ahlul Makkah, penduduk Makkah yang menitipkan harta-hartanya kepada Rasulullah SAW. Dan saat itu masih ada beberapa orang yang hartanya dititipkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyuruh Ali untuk memelihara, mengurus titipan-titipan itu. Allahu Rabbi, betapa sempurnanya kemuliaan pribadi Rasulullah Al-Amin. Orang yang begitu amanah menjaga kepercayaan orang-orang Mekah saat itu. Jadi Ali bin Abi Thalib masih berada di Mekah beberapa saat. Baru kemudian beliau ketika di saat-saat yang tepat beliau pergi menyusul Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Ikhwan sekalian, bagaimana sebenarnya hubungan kedua hamba Allah ini? Hubungan kedua manusia agung ini, Rasulullah SAW. Umurnya ketika itu sudah 40 tahun. Ya, ketika mendapatkan mendapatkan perintah sebagai Rasulullah. Ya. Ali masih 10 tahun. Ya. Kemudian ketika Rasulullah diperintah untuk hijrah, saat itu usia dakwah beliau sudah 10 tahun. Dan Ali saat itu, saudaraku sekalian, ya, maaf, saat itu sudah 13 tahun Rasulullah berdakwah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini usia sekitar, tambah saja 9 tahun ditambah 13 tahun, sekitar 21-22 tahun. Ya.
Ikhwan sekalian, hubungannya begitu mesra. Hubungannya begitu indah. Dan Rasulullah dalam suatu kesempatan mendeklar bahwa Ali adalah ini saudaraku. Beliaulah yang mempersaudarakan dirinya dengan Ali. Di dalam iman dan Islam. Meskipun secara nasab, beliau adalah orang yang paling dekat. Ya. Tentang sahabat Ali ini, beliau tidak ingin melihat Rasulullah susah. Orang yang sangat ingin Rasulullah SAW selalu tersenyum. Orang yang sangat menjaga muru'ah atau marwah Rasulullah SAW. Orang yang selalu mendampingi beliau. Orang yang mengurus keperluan-keperluan beliau. Dalam berbagai peperangan, sahabat Ali bin Abi Thalib menyertai Rasulullah. Beberapa perang yang bisa disebutkan di sini adalah Perang Badar Kubro. Berbeda dengan sahabat sebelumnya, Utsman bin Affan. Ali sudah berada bersama pasukan Rasulullah dan berada di medan jihad Perang Badar Kubro. Sementara Utsman diminta untuk pulang oleh Rasulullah. Dan itu pun semua atas amanat Rasulullah. Bukan atas kehendak Utsman sendiri. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh membanding-bandingkan sahabat. Mana yang lebih mulia, tidak. Semua mulia dan mempunyai posisi masing-masing. Apalagi kita memandang Utsman ini sebagai seorang sahabat yang mungkin tidak berperan dalam jihad. Salah betul. Salah betul. Kita luruskan. Jangan kita termakan propaganda orang-orang yang memusuhi Islam. Orang-orang yang ingin memecah belah kita. Ikhwan sekalian, Ali bin Abi Thalib menyertai, selain perang Badar, Rasulullah disertainya dalam perang Uhud, perang Khandaq, Bai'atul Ridwan dalam Hudaibiyah, dan berbagai peperangan serta peristiwa penting kecuali perang Tabuk. Ya, perang Tabuk Rasulullah tidak mengutus Ali bersama beliau. Ya, Rasulullah SAW menyerahkan tugas yang tidak kalah penting kepada Ali bin Abi Thalib. Tidak kalah penting daripada perang itu sendiri, perang Tabuk luar biasa. Ya, yang dicerahi tugas itu adalah manusia yang terpercaya. Dan tugas itu sangat berat. Apa yang diterahi adalah mengurus, melindungi, mengawal keselamatan Madinah dan orang-orang yang berada di dalamnya. Betapa tugas yang berat. Kalau Rasulullah bersama para sahabat, tugasnya adalah berperang. Ini tugas yang lebih defensif. Yang ditugas untuk mengamankan, mengawal keselamatan Madinah dan ahlul Madinah. Itu adalah Ali bin Abi Thalib. Bayangkan saudaraku sekalian. Apa yang dilakukan Ali selama Rasulullah pergi bersama pasukan beliau. Beliau tidak istirahat. Bahkan mata beliau mungkin tidak berpejam. Tidak merem seperti orang-orang lain. Karena beliau sibuk. Karena dalam situasi perang. Siapa tahu, ada orang yang tahu. Madinah pun dalam keadaan yang tidak aman, terancam. Maka Ali mengutus orang-orang tertentu untuk mengawal keselamatan Madinah, memenuhi keperluan warga Madinah, dan satu hal, menjaga moral warga Madinah yang tidak pergi berperang. Apalagi ketika, Masya Allah, terdengar berita-berita siapa yang meninggal di perang Tabuk dan lain-lain. Ali lah yang berusaha. Saat itu Madinah belum bersih dari orang-orang munafik. Dan Ali repot sekali ya menghadapi orang-orang munafik ini. Ikhwan sekalian, ketika perang Uhud, Ali ini ada di antara 9 sahabat yang bersama beliau. Tidak satu jengkal pun Ali beranjak dari tempat di mana Rasulullah perintahkan beliau berdiri. Apapun yang terjadi. Lihatlah betapa agungnya sahabat Ali. Tidak pernah ada
yang lebih beliau takuti, bahkan al-maut sekalipun, tidak membuat beliau bergeming, gentar sedikit pun tidak. Ali begitu berani mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, kemudian saat orang-orang meninggalkan medan pertempuran pada perang Hunain, Ali bin Abi Thalib pun adalah orang yang menjaga Rasulullah. Ali bin Abi Thalib bersama sahabat-sahabat pemberani pun mengawal Rasulullah. Ini lihat, maka tidak diragukan lagi keputusan Rasulullah, dan itu pun atas perintah Allah SWT, menyerahkan berbagai tugas-tugas besar, mengawal ahli Madinah, menikahi putri beliau Fatimah Az-Zahra, dan juga akhirnya beliau pun mendapatkan amanat menjadi khalifah Rasulullah yang keempat, sepeninggal Abu Bakar, sepeninggal Umar, dan sepeninggal Utsman bin Affan. Alilah khalifah yang keempat, khalifah di mana puncak fitnah terjadi di masa beliau. Jadi beliau ditakdirkan berada pada front paling depan, face to face, pasang badan, mengawal kehormatan Rasulullah dan Islam di saat-saat genting, di saat-saat penuh fitnah, bahkan di puncak fitnah itu sendiri. Inilah Ali bin Abi Thalib. Nah, ikhwan sekalian, Ali bin Abi Thalib pun termasuk orang pengawal ilmu. Bahkan ada satu ulama mengatakan bahwasanya ibarat Rasulullah SAW adalah sebuah kota ilmu, bandar ilmu, maka Ali adalah pintu untuk masuk ke dalam kota itu. Jadi Rasulullah mengatakan ini sebagai Al-Madinatul Ilm, bandar atau kota dari ilmu keilmuan. Rasulullah ilmunya tidak tertandingi oleh siapapun dari zaman Adam sampai nanti akhir zaman. Ali adalah orang yang menjadi pintu dari kota itu. Allahu Rabbi. Karena Ali menguasai berbagai keilmuan. Al-Quran dihafalnya. Berbagai hadis dengan jumlah yang tidak terhitung dihafalnya. Ilmu fikih, ilmu faraid, ilmu peperangan, dan sebagainya. Ini dia kuasai, sehingga tadi kalau saya sebutkan Ali dijuluki orang yang selalu hadir dengan solusi terhadap semua persoalan, maka ini latar belakangnya. Di usia muda, Ali adalah seorang ulama besar yang juga tidak tertandingi. Allahu Rabbi. Selain keulamaannya, kealimannya, ya, beliau juga seorang yang pemberani. Ikhwan sekalian, kita kalau ada ulama meninggal itu kita sangat kehilangan, ya. Saya secara pribadi ingin menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya, ya, atas wafatnya ulama yang kita cintai, kita hormati, yakni Kiai Haji Hashim Muzadi, ya, yang meninggal kemarin pagi, ya. Dan kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, melimpahkan rahmat dan barokahnya kepada beliau, ya, menerima semua amal baiknya, ya, dan menjauhkanlah beliau dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Ikhwan sekalian, ingat orang alim, para ulama ini, kita jadi ingat Ali bin Abi Thalib, ya, ulama besar di sisi Rasulullah dan sepeninggal Rasulullah. Nah, ikhwan sekalian, Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang dijamin oleh Rasulullah SAW untuk masuk surganya Allah. Ya, di dalam satu hadis yang pernah saya bacakan pada beberapa pertemuan yang lalu, dari Sa'id bin Zaid, Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf
fil jannah. Wa Sa'ad ibnu Malik atau wa huwa Sa'ad ibnu Abi Waqqas fil jannah. Wa Sa'id ibnu Zaid fil jannah. Wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah. Abu Bakar ada di surga, Umar di surga, Utsman di surga, dan Ali di surga. Tolhah di surga, Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah Al-Jarrah pun di surga. Ini jaminan Rasulullah SAW. Ali menjadi ahli surga ketika beliau masih hidup. Ya, betapa agungnya penghormatan Rasulullah dan tentu penghormatan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia agung ini. Ikhwan sekalian, saya ingin jumping sedikit karena ini kita bicara fokus kepada persoalan-persoalan keluarga beliau. Ali bin Abi Thalib ini termasuk seorang laki-laki yang spesial. Dan beliau adalah laki-laki yang banyak menyelamatkan kaum wanita. Dicatat oleh para ahli tarikh, Ali bin Abi Thalib pernah menikah dengan 8 wanita. Beliau mempunyai 8 istri yang tentu tidak satu waktu bersamaan. Ya, 8 istrinya ini kemudian Allah berkenan memberinya 15 anak laki-laki. Allahu Rabbi. Ya. Dan 19 anak perempuan. Jadi dia tidak benar bahwa Ali bin Abi Thalib punya cuma 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Beliau punya 15 anak laki-laki. Ya, sekali lagi 15 anak laki-laki dan 19 anak perempuan. Jadi total anak beliau dari 8 istrinya adalah 34 anak. Allahu Rabbi. Nah, istri-istri beliau yang dicatat oleh sejarah pertama adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang lahir dari Fatimah ini adalah Hasan, Al-Husain, kemudian Muhsin, Zainab Al-Kubra, juga Ummu Kulsum Al-Kubra. Ya, ada 5 anak dari rahim Fatimah Az-Zahra. Kemudian wanita kedua yang beliau nikahi adalah Khawlah binti Ja'far bin Qais bin Maslamah Al-Bakriyah. Dari pernikahannya dengan Khawlah ini, Ali bin Abi Thalib mempunyai anak bernama Muhammad Al-Akbar, dikenal dengan nama Ibnu Hanafiyah. Istri yang ketiga adalah Laila binti Mas'ud bin Khalid bin Thabit bin Rabi'i bin Salma. Anak-anak yang lahir dari pernikahan beliau dengan Laila ini adalah Ubaidullah dan Abu Bakar. Masya Allah ya. Istrinya 8, anaknya banyak. Ya. Jadi memang orang yang kuat sekali Ali bin Abi Thalib dan sangat menyayangi istri-istri dan anak-anak beliau. Kemudian istri yang keempat adalah Ummu Banin binti Hizam bin Khalid bin Ja'far. Dari pernikahannya dengan wanita mulia ini, beliau mempunyai anak bernama Abbas Al-Akbar, Utsman, Ja'far Al-Akbar, dan Abdullah. Istri yang kelima adalah Asma binti Umais Al-Qas'amiyah. Dari pernikahannya ini, beliau mempunyai anak bernama Yahya dan Aun. Kemudian istri yang keenam adalah Ummamah binti Abil As bin Rabi, putri Zainab binti Rasulullah SAW. Ya. Jadi dari pernikahannya ini, Ali mempunyai anak bernama Muhammad Al-Awsat. Istri yang ketujuh bernama Ummu Sa'id binti Urwah bin Mas'ud bin Malik As-Saqafi. Anak-anak yang lahir dalam pernikahan ini adalah Ummu Hassan dan Ramlah Al-Kubra. Terakhir, istri yang ke-8 adalah Mahyah binti Imril Qais bin Adi Al-Qalbiyah. Dari pernikahan ini Ali diberi oleh Allah anak perempuan yang belum sempat diberi nama karena meninggal. Ya. Jadi ikhwan sekalian, Ali bin Abi Thalib adalah orang yang besar. Ya, anaknya banyak, istrinya 8. Ya. Dan saya ingin sedikit mengisahkan satu kisah pernikahan beliau dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra. Suatu hari, ya, dan ini dari riwayat yang disampaikan oleh Anas bin Malik, bahwasanya Abu Bakar menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lantas duduk di hadapan Nabi.
para sahabat ini sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho dari Rasulullah SAW. Untuk menyambungkan diri mereka dengan nasab Rasulullah. Ya. Maka Abu Bakar menemui Nabi, kemudian duduk di hadapan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui perananku dan perjuanganku sejak awal Islam. Dan sebenarnya aku Abu Bakar malu untuk mengucapkannya. Apa maksudmu, wahai Abu Bakar? Bila berkenan, nikahkanlah aku dengan Fatimah. Bayangkan. Abu Bakar minta putri beliau dengan Fatimah. Apa yang terjadi dengan diri Rasulullah begitu mendengar Abu Bakar mengucapkan hal itu? Ya. Meskipun Rasulullah tahu apa yang terjadi, ya. Beliau diam. Beliau diam, tidak menjawab. Karena beliau sudah diam begitu, Abu Bakar tahu bahasa tubuh beliau, artinya beliau tidak berkenan. Abu Bakar dengan malu pergi keluar dari rumah beliau, langsung menemui Umar. Dikatakan di sana, Abu Bakar berkata kepada Umar, celaka aku, celaka aku. Umar kemudian bertanya, ada apa dengan dirimu? Abu Bakar mendengar apa yang membuat, Umar mendengar Abu Bakar berkata begini, aku meminang Fatimah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau berpaling dariku. Abu Bakar menjelaskan bagaimana proses beliau bertemu dengan Nabi SAW dan mengutarakan hasratnya, tapi Rasulullah terdiam. Umar pun menenangkan Abu Bakar. Kalau begitu coba aku yang ingin menghadap Nabi dan mencari ridho dari beliau. Umar pun bergantian. Tidak lama berselang, Umar menemui Rasulullah. Beliau berkata kepada Abu Bakar, tetap di tempatmu hingga aku menemui Nabi SAW. Kemudian aku meminta kepada beliau seperti yang kamu minta. Ya, jadi Umar pun datang kepada Rasulullah. Abu Bakar masih menunggu. Ketika berada di depan Nabi, Umar pun berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengetahui perananku dan bagaimana perjuanganku sejak awal Islam, ya. Dan sebenarnya aku, apa maksudmu ya Umar? Kata beliau. Umar pun mengatakan, bila berkenan nikahkanlah aku dengan Fatimah. Beliau pun terdiam. Nabi sama sikapnya terhadap Abu Bakar, terhadap Umar pun beliau diam 1000 bahasa. Umar tahu diri kalau beliau sudah diam, tidak ada lagi percakapan. Maka beliau langsung balik kanan pulang menemui Abu Bakar. Ya, sesungguhnya beliau pun menunggu perintah dari Allah. Beliau menunggu perintah dari Allah terkait Fatimah. Mari kita temui Ali lalu kita suruh dia untuk meminta seperti yang kita minta. Ali menuturkan, keduanya mendatangi aku saat aku sedang memindahkan pohon kurma yang masih kecil. Bayangkan saat itu Ali sedang bekerja keras. Ini dicatat oleh Anas bin Malik. Ali sedang memindahkan pohon kurma. Jadi seorang pemuda yang agung, pemuda yang tidak pernah berhenti dengan amal soleh, pekerjaan penting. Saat itu sedang memindahkan apa? Pohon kurma, bibit kurma yang masih kecil. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib suka bertanam, ya, bercocok tanam. Allahu Rabbi. Jadi kalau kita mau mengikut sunnah beliau, ya ikutilah. Senang bercocok tanam, ya. Nah, kemudian Ali berkata begini, keduanya mendatangi aku saat aku sedang memindahkan pohon kurma yang masih kecil. Lalu keduanya berkata, kami datang kepadamu ya Ali dari tempat putra pamanmu untuk keperluan peminangan. Ali menuturkan, keduanya mengingatkan aku pada suatu hal. Dengan pakaian yang belum sempat dirapikan,
Aku segera bergegas menemui Rasulullah, lantas duduk di depan beliau. Bayangkan, baru saja nih kalau para sahabat lihat betapa mereka saling bergegas dalam kebaikan. Bersegera dalam amal soleh. Ali belum bersih-bersih, katakanlah begitu, habis bekerja di ladang. Pakaiannya pun belum dirapikan. Beliau sudah bergegas menemui Rasulullah. Ini masalah penting, ya, meminang putri Rasulullah. Nah, setelah bertemu Rasulullah berhadapan-hadapan, Ali duduk di depan Rasulullah. Ya, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, engkau telah mengetahui keterdahuluanku di dalam Islam dan juga perananku dalam perjuangan. Sebenarnya aku sama sikap terbata-bata Ali, sama dengan dua orang sahabatnya yang lebih senior. Sebenarnya aku Rasulullah, apa maksudmu ya Ali?" Ya, Ali akhirnya memberanikan diri berkata, "Bila engkau berkenan, kiranya nikahkanlah aku dengan Fatimah." Kali ini Rasulullah berbicara, berkata-kata. Tidak seperti ke atas kedua sahabat sebelumnya. "Kamu punya apa ya Ali?" Nah, Rasulullah sekedar ngetes aja. Rasulullah bukan seorang mertua yang materialistis, bukan. Cuma orang kalau mau nikah seharusnya dia punya persiapan. Ya. Ali menjawab, "Aku punya kuda dan seekor unta." Nabi berkata begini, "Kalau begitu, tahanlah kudamu agar engkau tetap miliki dan juallah untamu." Ya. Ali disuruh menjual untanya. Nah, kemudian Ali pun menjualnya. "Aku menjualnya seharga 480. Lantas membawa hasil uang itu kepada beliau Rasulullah. Aku meletakkannya di pangkuan beliau, lalu beliau mengambil senggamnya darinya lantas berkata, 'Hai Bilal, belikanlah kami minyak wangi dengan uang ini.'" Maksudnya Rasulullah tidak menghitung, pokoknya segenggam aja. Serahkan ke Bilal. "Bilal, berikan parfum, minyak wangi." Kemudian beliau menyuruh orang-orang yang mempersiapkan berbagai kebutuhan. Rasulullah mempersiapkan pernikahan hari yang agung buat Ali dan putri kesayangan beliau. Ya. Kemudian beliau menyuruh orang-orang itu mempersiapkan berbagai kebutuhan. Beliau menyediakan untuk Fatimah satu tempat yang bagus. Ya. Satu tempat duduk yang bagus, pelaminan yang diperbagusnya dengan ikatan-ikatan dan ya bordiran dengan bantal dari kulit yang bagiannya dililit sabut, meskipun sederhana tetapi kelihatan mewah, ya, karena beliau pandai menata, ya. Dalamnya sabut saja, ya, sabut-sabut kurma, ya kan. "Jika ia datang kepadamu, maka jangan berbicara apa-apa dengannya sampai aku datang kepadamu." Ya, maksudnya ya, Ali disuruh diem kalau Fatimah datang, ya. Fatimah datang bersama Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman ini siapa? Ummu Aiman ini adalah ibu angkat, ya. Kemudian keduanya datang dari samping rumah dan duduk, sementara Ali berada di sisi yang lain. Ya, jadi berseberangan ini, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Di sinikah saudaraku?" Ummu Aiman menimpali, "Saudaramu telah engkau nikahkan dengan putrimu." Ya, jadi Ali sudah dinikahkan dengan putri beliau. Rasulullah bersabda, setelah masuk rumah, beliau berkata kepada Fatimah, "Ambilkan aku air, wahai Fatimah." Fatimah berjalan menuju bejana besar bersih air yang ada di rumah, lantas memberikannya kepada Rasulullah. Setelah mengambilkannya, beliau memasukkan air ke dalam mulut beliau. Kemudian berkata kepada Fatimah, disuruh, "Kemarilah Fatimah." Beliau kemudian mengambil air, dimasukkan ke dalam mulut beliau mulia dan disemburkannya kepada Fatimah. Ya. Kepada Fatimah disemburkannya, ya, ke depan Fatimah. Sampai air itu mengenai sebagian wajah dan badan Fatimah. Beliau berdoa kepada Allah, "Allahumma inni u'idzuha bika
wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohonkan perlindungan kepada Engkau buat Fatimah maksudnya, dan keturunannya dari tipu daya setan yang terkutuk. Beliau minta Fatimah berbalik, berbaliklah Fatimah. Ya, Fatimah berbalik, kemudian pun beliau menyembur dari mulut beliau yang mulia itu ke bagian belakang tubuh Fatimah. Sama doanya. Jadi saya ulangi, Allahumma inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ini doa patut dibaca oleh para ayah sebelum melepas anak perempuannya dalam satu upacara akad pernikahan. Ini sunnah, ya. Kemudian juga beliau mengatakan sama kepada Ali, Ali, ambilkan aku air. Maka beliau lantas memenuhi tempat air dan bilang pada beliau, sama, majulah kemari. Ya. Ali pun menyembur mantunya itu atau calon mantunya sama di bagian depannya dengan doa Allahumma inni u'idzuhu. Kalau tadi u'idzuha karena perempuan, sekarang u'idzuhu karena laki-laki bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku perlindungkan dia dan anak-anak keturunannya dari muslihat tipu daya setan yang terkutuk. Nah, kemudian Ali berkata bahwasanya Rasulullah pun melakukan yang sama kepada bagian tubuhku yang belakang, ke punggungku dan juga ke bahuku, ya. Maka bahkan Rasulullah beliau menuangkan air di antara kedua bahuku, ya. Di antara kedua bahu berarti di punggungnya, ya. Kemudian beliau berkata, jadi ada yang mengatakan disembur, ada yang mengatakan dituangkan airnya. Kemudian beliau Rasulullah SAW bersabda, temuilah istrimu dengan nama Allah dan keberkahannya. Allah Rabbi. Betapa mulianya seorang manusia bernama Ali bin Abi Thalib yang menjaga kehormatan kesucian sejak kecil, dan dengan kehormatan Rasulullah dan dengan penghormatan dari Allah SWT mengkaruniakan seorang wanita terbaik yang dari rahimnya muncul para pemimpin besar dalam sejarah perjuangan Islam. Demikianlah para ikhwan awas sekalian, sekelumit tentang Ali bin Abi Thalib di awal-awal pernikahan beliau dengan Fatimah. Dan beliau adalah orang yang sangat menjaga tanggung jawab seorang suami kepada istrinya dan mendidik istrinya menjadi seorang wanita pejuang, ya. Di balik laki-laki pejuang ada seorang wanita pejuang, dan hidup kedua hamba Allah ini, sepasang pejuang ini, hidup yang dipenuhi dengan keindahan perjuangan. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, pendengar setia Radio Rahasia dan juga pemirsa Rahasia TV, teladan keluarga ahli surga telah tadi disampaikan oleh Ustaz Agus Darmaji. Kisah teladan keluarga Ali bin Abi Thalib yang telah disampaikan di pagi hari ini. Dua-duanya kemarin Ustaz menyampaikan keluarga Utsman bin Affan, ya. Dua-duanya menantu dari Rasulullah SAW. Sahabat yang hebat dan pemberani sekali. Ada tandingannya. Baik. Dan sudah banyak SMS yang masuk, saya bacakan saja. Ustaz. Yang pertama datang dari Bunda Alpi di Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak saya sangat penakut sekali untuk memulai suatu hal-hal yang baru. Pelan-pelan saya memberi ide kepada anak serta suka memberikan support agar dia berani tapi belum menampakkan hasilnya, Ustaz. Mohon solusinya atas permasalahan ini, Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bunda Alfi, terima kasih pertanyaannya. Masya Allah, kita pas nih sesuai dengan tema, ya. Yang kita bahas adalah seorang figur yang pemberani. Dari kecil, dari remaja, sampai beliau meninggal, adalah orang yang paling berani bersama Rasulullah. Ya, mungkin boleh dikatakan setelah Rasulullah, Ali adalah orang paling pemberani. Ya, orang yang paling pemberani. Tapi beliau juga orang yang cerdas. Artinya Bunda, di balik
keberanian itu ada kecerdasan. Kalau keberanian tanpa kecerdasan, tanpa ilmu, itu nekat. Bonek. Atau bondo nekat. Bahaya kalau ketemu sama orang nekat. Orang berani itu adalah orang yang separuh ilmu, ya, dan separuh lagi adalah keyakinan. Keyakinan bahwa Allah adalah tempat dia bernaung, tempat dia menyerahkan diri, ya, tempat dia bergantung. Udah, kalau dua itu selesai. Jadi Bunda, ini pun nasihat buat saya sendiri. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang pemberani, ya, mari kita ikuti Rasulullah mendidik Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW itu tampil sebagai sosok yang juga sangat berani. Sehingga Ali bin Abi Thalib dari kecil dilihat matanya terbuka. Waktu itu Rasulullah masih 9 tahun, 10 tahun, ya. Rasulullah dikepung orang, dicaci maki, bahkan sempat diperangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Dilempari batu ketika di Taif. Ali lihat itu semua, para ikhwan sekalian, dan dalam hatinya sedikit demi sedikit muncul penghormatan yang begitu dalam pada Rasulullah. Nah, kira-kira bisa nggak kita meneladani Rasulullah? Artinya hadir sendiri. Ali kan lihat langsung nih, visualnya lihat langsung. Tapi kita bisa pun menghadirkan kehebatan, keberanian Rasulullah dari membacakan kisah-kisah teladan atas diri beliau. Nabi bersabda, "Adibu auladakum bihubbi nabiyikum wa ahli baitihi wa tilawatil Qur'an." Ajarkanlah akhlak, adab kepada anak-anakmu. Dengan apa? Mencintai nabinya, ahli bait beliau, keluarga beliau yang memang para pemberani itu. Dan yang ketiga, membaca Quran. Jadi Bunda, coba ini kita perhatikan. Bacakan, ya, anak-anak yang penakut, anak itu biasanya dalam dirinya miskin inspirasi perjuangan. Kalau anak-anak yang kaya dengan inspirasi perjuangan, itu akan tumbuh menjadi karakter yang pemberani. Dan figur yang penuh dengan perjuangan adalah Rasulullah SAW beserta keluarga beliau. Maka Bunda, pelan-pelan masukkan itu. Ajari dia Quran. Ya, Quran ini mengajar orang berani. Mohon maaf, kalau kita tidak bisa melihat bagaimana Quran mengubah orang, maka yakinkan dulu bahwasanya Quran mengubah seseorang, mengubah anak Anda. Dengan begitu dengan membaca Quran, anak-anak belajar Quran, ya, dia tidak takut untuk berbuat salah, ya kan? Salah sekali baca Quran, dikoreksi, tidak berhenti, terus, ayo nak, terus nak. Nah, ayo, alhamdulillahi rabbil alamin. Baca lagi, ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Lanjutkan. Nah, dia mulai ya, mengkoreksi kesalahannya sendiri. Itu bagian dari menanamkan keberanian. Terus, ya. Dan Bunda, Islam dari kecil nih. Ini tadi tidak disebut anak ini perempuan atau laki-laki, ya? Iya, tidak disebut. Anak laki-laki dari kecil sudah dibangun keberaniannya. Islam menyuruh orang tua untuk menghitan anak. Ya toh? Ini anak sudah diajar berani, potong kulup ujung kemaluannya, dan dia mulai melihat bagaimana semuanya berlangsung dengan baik-baik saja, meskipun bagian paling vital darinya dihilangkan dan dia tidak apa-apa, semuanya ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ sedikit demi sedikit, ya. Jadi Bunda, teruskan dan doakan kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak hamba anak yang pemberani seperti pemberaninya Rasulullah junjunganku, dan juga seperti pemberaninya Ali bin Abi Thalib. Amin ya Allah. Begitu ya Bunda, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi Anda sekeluarga. Amin ya Allah.
Baik, Bunda Api, semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Abu Hanidah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana solusi dalam Islam terkait penculikan anak-anak yang marak akhir-akhir ini? Karena kasus ini terjadi di berbagai daerah seperti Sumatera, Cimahi, Jakarta, dan lain-lain. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ada sindikat mafia yang memang sengaja menculik anak-anak untuk diambil organ tubuhnya, Ustadz. Pesan apa untuk orang tua atas kasus ini, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Abu Anidah, terima kasih pertanyaan Anda. Ini memang marak ya di sekitar kita. Di kampung di mana kami tinggal di kawasan Cibubur, Cilengsi pun saya dengar ada beberapa berita anak-anak yang hilang, kemudian beberapa hari kemudian dikembalikan dalam keadaan sudah kehilangan berbagai anggota tubuhnya, organ dalamnya ya. Nah ini na'udzubillah min dzalik, kita minta pada Allah. Fitnah ini akan segera dihilangkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menghukum orang-orang jahat ini ya yang menyakiti anak-anak kita. Dan para sekalian tolong, ini pun bagian dari ingatan buat kita bersama, ini ujian buat kita bersama. Beberapa waktu yang lalu saya pun menerima satu hantaran dari seorang sahabat, entah ini hoax atau tidak, dari sosial media. Ada orang dengan ciri-ciri begini, kalau berkeliaran hati-hati. Ikhwan sekalian, ya. Kita tahu bahasanya begitu banyak orang yang jahat di luar sana. Motifnya barangkali untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual organ tubuh anak-anak kita. Saya sebut anak-anak kita karena setiap anak Muslim dan bahkan anak Indonesia adalah anak kita, harus kita selamatkan masa depannya. Itu karena kita, mereka menjual untuk mendapat keuntungan material. Ada juga yang memang sengaja merusak anak-anak kita, apalagi anak-anak Muslim, ya. Jadi apa yang kita lakukan pertama adalah mohon pertolongan pada Allah. Ini yang saya letakkan di hal yang pertama. Karena tidak mungkin sesuatu terjadi kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan terjadi, itu tidak akan terjadi. Maka kita minta pada Allah, ya Allah, lindungilah anak-anak kami. Lindungilah anak-anak kami. Ya. Doa kepada Allah. Dan juga kita berwasilah agar doa kita itu betul-betul dikabul oleh Allah SWT. Kita perbanyak dengan beramal, sedekah, dan juga berzikir pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ajari anak-anak kita pun berdoa. Di saat-saat yang kritis, kalau ada orang yang mengganggunya, dia pertama kali berdoa pada Allah dulu. Sebut, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Lindungilah aku ya Allah. Nah, setelah itu, ajari anak untuk melakukan satu emergency respon, ya. Kedaruratan, respon kedaruratan. Kalau ada orang-orang jahat yang mengganggunya. Jadi sekarang kita mesti sadari bahwasanya begitu banyak ancaman di luar terhadap anak-anak kita. Yeah. Baik yang berkenaan dengan kejahatan seksual maupun dengan kejahatan penculikan, perampokan anggota tubuh ini ya. Anak-anak kita suruh apa? Pertama kita ajari bela diri untuk kedaruratan. Ya. Bentengi anak dengan sikap waspada, ribat. Sikap waspada, ribat dulu. Kalau ada orang tidak dikenal, bahkan orang dikenal pun, kalau bermaksud jahat, ambil posisi waspada. Jangan biarkan orang menyentuh tubuhnya. Jangan biarkan orang lain menyentuh bagian tubuhnya yang sensitif. Nah, ya. Kalau laki-laki di antara kemaluannya, ya, dan juga lehernya. Kalau perempuan sekujur tubuhnya itu sensitif semua. Ya. Pertama sadari itu, anak belajar bela diri. Jangan biarkan. Jadi pertama berdoa pada Allah, kemudian pasang ribat atau waspada. Kemudian anak melakukan sesuatu yang membuat orang yang akan menyakitinya, mengganggunya, berpikir dua kali. Harus berani juga anaknya. Ya harus berani juga.
misalnya memukul bagian tertentu orang yang mengganggunya itu, bagian kelamin maupun di bagian wajah, terutama di bagian mata ya, atau di bawah kepala ya. Kemudian berusaha lari sekuat mungkin sambil berteriak tolong ya. Nah, itu kan teknik ya. Nah, teknisnya. jadi kepada anak kita bekali satu bela diri praktis ya. Kemudian yang ketiga, kita membangun kepedulian lingkungan. Yeah. Ini seringkali menjadi kelemahan kita bersama. Lingkungan kita ini tidak peduli dengan apa yang terjadi. Berbagai kasus-kasus penculikan anak. Karena banyak orang dewasa sekitar itu tidak peduli. Ada anak sudah kelihatan bingung digandeng orang. Ya, kalau kita lihat ada anak bingung atau orang terdiam, Pak, ini anak siapa, Pak? Kita pegang, anak siapa, Pak? Ya, seringkali anak mungkin dihipnotis dulu ya. Nah. Atau anak nangis diseret orang, kemudian orang berkata, enggak Pak, ini anak saya. Nanti dulu. Ya. Kalau orang itu mencurigakan ya, kita harus berusaha untuk melindungi anak sekitar kita. Ya. Dan yang keempat tentu saja kita juga mendukung ya aparat-aparat keamanan kita ya. Saya pun menghimbau terutama kepada para perwira Polri yang saya yakin karena banyak perwira Polri yang menjadi anggota Polri ya, baik perwira maupun bintaranya yang menjadi pendengar setia Rasil nih ya, alhamdulillah. Banyak nih sahabat-sahabat dari anggota Polri, tolong bantu masyarakat Pak untuk mengamankan putra-putri mereka ya. Dan kita doakan semoga Polri maupun pihak-pihak keamanan yang lainnya diberi oleh Allah kekuatan pertolongan untuk melaksanakan tugasnya. Saya kira demikian para ikhwan sekalian ya, karena sudah hampir waktu ya. Kita selesaikan Mas Wari ya. Ikhwan sekalian, kita semuanya meneladani Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah melalui tentu saja petunjuk Allah, mereka ini memasuki surganya. Amin. Keluarga-keluarga mereka pun adalah keluarga ahli surga. Maka ketika kita mengikuti sunnah mereka, kita pun akan dituntun memasuki surganya. Ali bin Abi Thalib seorang yang besar, pemberani, dan keluarganya pun adalah keluarga yang berani. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bagaimana Ali bin Abi Thalib mendidik keluarganya menjadi keluarga pejuang ya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agus Darmaji atas kajian di pagi hari ini. Teladan keluarga ahli surga. Kita pelajari kisah teladan keluarga Ali bin Abi Thalib. Semua yang disampaikan dapat menginspirasi kita, juga menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon pamit temani Andriansa, Oni dan juga Zen pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.